Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa dalam kebaktian ini kami mendapatkan kesempatan, kebebasan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan bagian firman. Kami mohon supaya Engkau hadir, memimpin, mengarahkan, memberkati penyampaian dan penerimaan firman. Tolong hamba mudah menyampaikan, berikan kekuatan mengingat dia baru saja sakit. Tolong jaga kekuatan dirinya, otak, mata, suara yang seringkali terganggu, supaya bisa memberitakan dengan sebaik-baiknya sampai selesai tanpa masalah apapun. Dan berikan pengurapan, berikan kata-kata, kiranya Engkau sendiri ubahkan, tambahi, kurangi segala persiapannya sehingga apapun yang dia sampaikan betul-betul kebenaran yang datang dari Tuhan sendiri. Dan biarlah semua dilengkapi dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, supaya jangan semua keluar dan kembali dengan sia-sia, tapi tertanam, tumbuh, berbuah dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Tolong kami semua dalam mendengar, berikan kami keterbukaan dalam hati kami, konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, terang cukupnya supaya kami bisa mengerti, dan tolong berikan kami ketundukan. Mengingat hari ini pembahasan suatu doktrin yang memang sangat kontroversial, maka tolong kalau ada yang belum percaya, biarlah mereka bisa mengerti bahwa doktrin betul-betul diajarkan oleh Alkitab dan mereka bisa tunduk dan percaya. Dan bahkan juga dengan berkat Tuhan, kepercayaan kepada doktrin ini bisa memberkati kehidupan kerohanian kami, memberikan kami rasa aman, memberikan kami sukacita yang lebih besar dan sebagainya. Setan pasti bekerja, tolong kuatkan semua kami. Dan sekali lagi kami berdoa untuk listrik tempat ini. Tolong Tuhan jaga, juga di manapun ada saudara kami yang mengikuti. Demikian juga sinyal HP dan Wi-Fi dan streamingnya, penerimaannya, Engkau jaga semuanya. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ini adalah session yang kedua dari seri atau eksposisi Matius 13. Ayat 1 sampai dengan 23, dan tiap kali saya usahakan memberikan tema yang berbeda. Kali ini session kedua ini saya berikan tema Allah yang pilih kasih. Ini memang Allah yang saya percayai, yang reform percayai. Allah itu pilih kasih. Kalau saya tidak percaya, nanti kita lihat ini dalam ayatnya. Memang ini tidak membahas semua karena eksposisi, akan membahas ya hanya dari sini ya, dari ayat-ayat lain adat, tapi tidak terlalu banyak. Tapi kalau mau dibahas seluruh Alkitab soal hal ini, maka jelas ayatnya luar biasa banyak. Saudara, bahwa Allah pilih kasih itu sebetulnya sudah bisa terlihat dari penciptaan. Jadi kalau saudara mengatakan adil itu berarti sama rata. Kalau itu memang definisi adil, harus saya katakan Allah memang tidak adil. Tapi saya tidak percaya itu definisi dari adil. Karena Allah sejak penciptaan tidak bersikap sama rata. Diciptakan berbeda-beda, benda, binatang, manusia, malaikat. Manusia ada yang pintar dan bodoh, ada dalam keluarga kaya, keluarga miskin. Ada yang ganteng, ada yang jelek, cantik, jelek, warna kulit berbeda-beda, rambut dan sebagainya, semua beda-beda, bentuk tubuh berbeda-beda. Dari penciptaan jelas-jelas sudah pilih kasih, kalau mau dikatakan pilih kasih.
Tapi itulah Allah dalam Alkitab. Saudara mau menentang itu, coba tentang. Itu fakta, saudara. Jadi kalau tidak mau percaya Allah yang pilih kasih, dari fakta itu, saudara sudah hancur. Kalau adil itu harus bersikap sama rata. Tidak boleh pilih kasih. Ya dari penciptaan dia ada adil. Tapi saya tidak percaya bahwa adil itu artinya seperti itu. Sekalipun Allah tidak bersikap sama rata, dia tetap adalah Allah yang adil, karena adil definisinya bukan seperti itu. Dia berdaulat, pada saat yang sama dia adil. Nah, kedaulatannya membuat dia punya hak untuk pilih kasih. Karena mari kita lihat dari teks ini ya. Saya tidak mengajak saudara membaca semuanya. Saya hanya putus-putus Matius 13 ayat 3, lalu loncat ayat 10 sampai dengan ayat 17. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Ayat 10, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Saudara, kita masuk pada bagian yang kedua ya, angka 2 Romawi. Yang pertama minggu lalu. Dan di sini saya akan tunjukkan bahwa Yesus mengajar menggunakan perumpamaan. Ini poin yang pertama, Yesus mengajar menggunakan perumpamaan. Ayat 3 sudah kita bahas pada minggu lalu, kecuali potongan yang bagian ini. Dan saya baca seluruhnya ya. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, dan seterusnya, lalu perumpamaannya muncul ya. Nah saudara, kata-kata dalam perumpamaan. Kadang Bible Knowledge Commentary memberikan komentar seperti ini. Pada waktu Yesus melanjutkan untuk melayani orang banyak, ia melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Setidaknya tidak tercatat ya. Dalam Injil Matius sebelum saat ini, tidak pernah tercatat dia mengajar dengan perumpamaan. Kata perumpamaan atau parable berasal dari dua kata Yunani, para dan balo, yang bersama-sama berarti melempar di sisi. Suatu perumpamaan seperti sebuah ilustrasi, membuat suatu perbandingan antara suatu kebenaran yang diketahui dan suatu kebenaran yang tidak diketahui. Itu melemparkan keduanya berdampingan satu dengan yang lain. Saudara, perumpamaan seperti sebuah ilustrasi katanya dia. Tapi ingat ya, perlu diperhatikan bahwa dalam Alkitab perumpamaan itu sendiri adalah firman Tuhan. Dan ini sangat berbeda dengan kalau seorang pengkhotbah siapapun dia adanya mengajarkan sesuatu untuk memperjelas, dia lalu memberikan ilustrasi atau perumpamaan supaya orang lebih mengerti atau supaya orang lebih mengingat apa yang diajarkan. Dalam kasus seperti itu, ilustrasi atau perumpamaan yang digunakan itu bukan firman Tuhan. Mestinya ajarannya tadi sudah ada firman Tuhannya, ada dasar-dasarnya. Jadi ajarannya sah. Kalau tidak ada dasar, ajarannya tidak sah. Sudah ada dasar Alkitab, keluar ajarannya,
Lalu dia jelaskan dengan ilustrasi yang dia ciptakan sendiri atau ambil dari apapun. Lah ini bukan firman. Jadi saudara, ingat kalau saudara seorang pengkhotbah atau sedang mendengar pengkhotbah, maka ingat hati-hati dengan hal ini ya. Pada waktu seorang pengkhotbah mengajar, kebenarannya harus ada lebih dulu. Dan itu harus ada dari Alkitab atau berdasarkan Alkitab. Lalu baru ditambahi perumpamaan atau ilustrasi untuk memperjelas. Dan bukan seperti ini. Ayatnya tidak ada. Cuma ada ilustrasi yang dia buat sendiri. Lalu dengan itu membuat suatu ajaran. Ini tidak Alkitabiah. Karena ilustrasinya bukan dari Alkitab. Lain Yesus ngajar, ilustrasinya masuk Alkitab, ini perumpamaannya masuk Alkitab. Itu firman Tuhan. Tapi dia buat sendiri ilustrasinya. Lalu mengajar berdasarkan ilustrasi, tidak ada dasar Alkitab. Ini ajaran tidak Alkitabiah. Kalau saudara nonton debat saya dan Isra melawan Stephen Liao dan Andrew Liao dari GBIA di Jakarta itu ya, waktu itu ya. Kalau belum lihat silakan tonton, tapi itu banyak session, lihat sendiri. Itu debat 5 jam dan masih ada penjelasan dari saya, jadi banyak sekali. Saudara, dalam salah satu debat itu, kedua Liao ini ingin mengajarkan bahwa kalau kami yang reform ini percaya pemilihan yang tidak bersyarat, unconditional election, ya. Tapi kami percaya kalau keselamatan itu sendiri bersyarat. Keselamatan itu bersyarat, syaratnya apa? Iman. Memang dua ini ajaran Alkitab. Predestinasi itu tidak tergantung orangnya apapun, kedaulatan Tuhan. Maka pemilihan tak bersyarat. Tapi selamatnya bersyarat, harus iman. Lah, mereka lalu tanpa menggunakan ayat Alkitab apapun, buat suatu ilustrasi domino. Nah, karena mereka tidak punya domino atau domino terlalu kecil, mereka pakai buku dijajar-jajar. Jajar berjarak sedikit-sedikit gitu ya, berdiri. Diambrukkan satu, ambruk semua kan. Dan dengan itu mereka mau menjelaskan, kalau ini hancur, ini hancur, gitu ya. Kalau ini bersyarat, ini mesti bersyarat. Kalau ini tidak bersyarat, ini juga harus tidak bersyarat. Saya serang mereka dan saya katakan, kamu ilustrasimu itu aku ngerti saja enggak. Apa hubungannya ilustrasi itu dengan apa yang mau dia serang? Saya sampai sekarang saya tidak ngerti. Ilustrasi yang sama sekali tidak ada logika dan terutama tidak ada firman Tuhannya. Nah, lalu mereka balas. Saya karena juga berikan ilustrasi. Dan ilustrasi itu juga tidak ada dasar firmannya. Itu bukan dari Alkitab. Saya bilang, dan waktu mereka bilang gitu, wah ketawa jemaatnya. Kan debat di gereja mereka. Mayoritas orang mereka. Wah sorak. Saya bilang goblok semua memang. Karena pada waktu saya memberikan ilustrasi, ajarannya saya kasih dasar Alkitab. Untuk membuat lebih jelas, saya berikan ilustrasi. Itu sesuatu yang sah. Beda dengan mereka, tanpa dasar Alkitab, hanya ilustrasi dijadikan dasar ajaran. Itu tidak Alkitabiah. Tapi namanya GBIA. Hanya itu Alkitabiah. Saudara, jangan terlalu percaya dengan nama gereja. Gereja namanya Injil tapi tidak Injil itu banyak. Gereja namanya Alkitabiah tapi tidak Alkitabiah itu banyak. Bahkan gereja namanya Reform tapi tidak Reform itu banyak. Saya juga pernah membaca dari suatu buku. Ini buku karismatik ya. Dan mengatakan bahwa kan mereka percaya orang Kristen harus berbahasa roh ya. Jadi kalau tidak bisa bahasa roh, maka harus diusahakan. Ini sesuatu nonsens bagi saya. Ya, dan lalu mereka mengajarkan kalau tidak bisa berbahasa roh itu
bahasa rohnya mesti dipancing supaya keluar. Nah, cara mancingnya saudara, ucapkan apa saja yang kamu tidak mengerti. Nggak usah takut dianggap orang gila, orang tolol, nggak usah takut. Ucapkan apapun yang kamu tidak mengerti. Kalau misalnya saya katakan, kamu gila. Loh, saya kan ngerti kata-kata itu, tak boleh. Ucapkan apapun yang kamu tidak ngerti. Oh, saya tidak ngerti kata itu loh. Wah, ucapkan itu. Dan ucapkan terus. Tidak peduli orang bilang apa. Dan itu mau sendiri, mau di gereja, ucapkan. Makanya banyak yang siawala-wala. Siawala-wala ada yang ngerti enggak? Tidak ada yang ngerti. Ucapkan terus. Lah, itu mancing bahasa rohnya, nanti bahasa roh yang asli keluar. Yang pertama-tama kita ucapkan tanpa mengerti itu memang bukan bahasa roh. Tapi itu memancing bahasa roh yang asli nanti keluar, mengikuti. Nah, dikasih ilustrasi. Pompa air saudara baru beli. Kasih selang, masukkan air, nyalakan. Nggak bisa nyedot saudara. Nah, mancing, dibuka tutupnya, kasih air, tutup lagi, nah keluar, akhirnya baru dia nyedot. Hanya didasarkan ilustrasi konyol ini, mereka mengajarkan praktek orang berbahasa roh harus mancing dulu, ucapkan apapun yang tidak dimengerti. Dasar Alkitabnya nol. Itu bukan ajaran yang Alkitabiah. Dan saudara, karena itu hati-hati pada waktu orang mengajar. Lihat baik-baik, dia ada dasarnya atau tidak. Ada banyak orang ngajar, dikasih ayat. Telitilah betul-betul ayat ini dengan ajarannya sesuai atau tidak. Kadang-kadang tidak pakai ayat, pakai ilustrasi tok. Kadang-kadang pakai ayat. Tapi ayatnya kalau dilihat-lihat, loh, tidak ada hubungannya kok. Saya berulang kali lihat khotbahnya Bambang Nursena. Dan dia lakukan hal seperti itu. Berikan ayat. Ini ayat tidak ada hubungannya dengan ajarannya. Apa hubungannya? Seolah-olah biah. Padahal tidak. Dia menggunakan data-data dari luar Alkitab banyak-banyaknya. Lebih banyak menggunakan bahasa Arab daripada bahasa Yunani atau Ibrani saya kira. Nah saudara, jadi ini pelajaran yang sangat penting untuk bisa tahu ajaran orang itu memang Alkitabiah, memang benar atau tidak. Kalau dasarnya cuma ilustrasi, jangan digubris. Dan kalau terus-terusan dia ngajar seperti itu, jangan dengarkan dia. Dasarnya ayat, tapi ayatnya tidak cocok, jangan dengar dia juga. Jadi saudara, di sini kita melihat suatu perbedaan antara Yesus mengajar menggunakan perumpamaan. Perumpamaan itu masuk dalam Alkitab. Itu adalah firman Tuhan. Perumpamaan yang saya gunakan sendiri, pengkhotbah lain gunakan sendiri, itu bukan firman Tuhan. Nah sekarang sudah saya teruskan ya. Kasus dalam Matius 13 ini merupakan suatu kasus khusus. Saya tekankan, kasus khusus. Karena apa saudara? Karena Yesus menggunakan perumpamaan justru untuk menyembunyikan arti. Biasanya orang ajar dengan perumpamaan itu untuk membuat jadi jelas. Saya ngajar sesuatu yang kelihatannya abstrak. Maka saya kasih ilustrasi supaya jadi jelas. Misalnya, waktu saya mengajarkan di Eternal Generation of the Son ya, bapak memperanakan anak. Di kekekalan sudah selesai, tapi terus dari minus tak teringga sampai plus tak teringga, tidak ada saat bapak tidak memperanakan anak. Lah ajaran kan abstrak sekali, orang bagaimana mendengar mengerti itu tidak bisa. Sudah ada ayat-ayatnya saya berikan, tapi bagaimana mereka mengerti hal yang begitu abstrak? Saya berikan ilustrasi matahari yang memancarkan sinarnya. Lah ini buatan saya sendiri atau buatan orang-orang Reform atau siapapun yang mengajarkan Tritunggal. Dari minus tak teringga sampai plus tak teringga terus memancarkan sinar. Sudah selesai, tapi terus memancarkan sinar.
Itu ilustrasinya. Untuk memperjelas apa yang tadi begitu abstrak. Jadi biasanya ilustrasi perumpamaan diberikan untuk memperjelas arti atau memudahkan diingat. Tapi kasus Yesus ini khusus. Dia mengajar di sini menggunakan perumpamaan justru untuk menyembunyikan arti. Ingat ya, tidak selalu dia seperti ini. Kasus-kasus yang lain tidak. Tapi kasus yang ini yang jelas, dia memang mengajar menggunakan perumpamaan untuk menyembunyikan arti. Jadi artinya dia berikan belakangan pada waktu dia bersama-sama hanya dengan para muridnya. Tadi ini mengajarkan di depan banyak orang. Kan dia naik kapal, orang banyak di pantainya atau di tanahnya, dia duduk, mereka berdiri. Lalu ngajar, banyak orang itu dapat perumpamannya tok. Setelah bersama para murid, dia jelaskan artinya. Itu nanti kita akan bahas. Nah saudara, jadi ini suatu kasus khusus. Mengajar menggunakan perumpamaan justru untuk menyembunyikan arti. Ingat ya, Yesus boleh melakukan hal itu. Tapi saya tidak percaya ada pengkhotbah lain termasuk saya atau siapapun juga yang boleh meniru dia di dalam hal ini. Memang kalau Yesus dikatakan adalah teladan kita, dia bukan teladan kita dalam segala sesuatu yang dia lakukan atau yang dia tidak lakukan. Dia tidak menikah misalnya, pacaran pun tidak pernah. Mungkin ada orang yang dipanggil untuk seperti itu, tapi jelas tidak bisa semua orang suruh teladani dia dalam hal itu. Dia puasa 40 hari 40 malam. Ya kalau saudara mau coba ya teladan, saya tidak bela nih. Ada banyak hal yang kadang-kadang tidak perlu, kadang-kadang tidak boleh diteladani. Dia mati di salib menebus dosa. Tak teladani. Salib penaku sampai mati. Lu dosa saudara. Bunuh diri lah. Biarpun tidak sampai mati itu bunuh diri. Itu salah. Ya, tidak bunuh diri memang kalau tidak sampai mati. Tapi menyakiti diri kita sedemikian rupa sendiri. Fungsinya apa? Dia disalib supaya kita hukumannya hilang. Sekarang kita mau dihukum seperti dia. Ini kegilaan. Jadi saudara, tidak selalu Yesus diteladani. Apa yang dia lakukan atau apa yang dia tidak lakukan, kita cek dengan seluruh Alkitab. Baru kita pikirkan itu harus diteladani atau tidak. Dalam hal ini, dia mengajar dengan perumpamaan untuk menyembunyikan arti. Tidak ada pengkhotbah boleh meniru Yesus dalam hal ini. Jadi kalau ada pengkhotbah ngajarnya bulat, tidak karu-karuan. Selalu katakan, Pak, kenapa bulat, ruwet, saya tidak ngerti sama sekali. Aku sedang meniru Yesus. Tak ajar dengan menyembunyikan arti. Bilang sama dia, batukmu lah. Ini omong kosong. Atau dia tidak persiapan, atau dia memang tidak punya karunia untuk berkhotbah. Jadi bisa bulat, tidak karu-karuan sampai tidak ada orang ngerti. Saya lanjutkan saudara. Sekarang poin kedua. Mengapa Yesus mengajar dengan menggunakan perumpamaan? Kita lihat ayat 10 ya. Poin A ayat 10. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Dalam Injil Matius ini dikatakan murid-murid bertanya tentang mengapa Yesus mengajar dengan perumpamaan. Tapi teks ini ada paralelnya dalam Markus dan Lukas. Dan dalam ayat-ayat paralelnya dalam Markus dan Lukas, pertanyaannya lain. Mereka bertanya, apa arti perumpamaan itu? Mari kita lihat Markus 4 ayat 10. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Mungkin ini pengikut yang cuma sedikit ya. Jadi bukan 12 murid tapi ada kan beberapa perempuan dan sebagainya, mungkin pengikut yang setia, bukan orang banyak ya. Lalu Lukas 8 ayat 9. Murid-muridnya bertanya kepadanya apa maksud perumpamaan itu. Jadi ini pertanyaannya arti perumpamaan. Tadi Matius, mengapa kok mengajar menggunakan perumpamaan?
Saudara, dua ini bukan kontradiksi ya, tapi saling melengkapi. Jadi ada dua pertanyaan. Pertama, mengapa pakai perumpamaan? Kedua, apa arti dari perumpamaan? Ini komentar dari Lenski. Pertanyaannya sesungguhnya merupakan pertanyaan ganda. Dua pertanyaan. Mereka ingin tahu mengapa Yesus menggunakan perumpamaan dan apa arti dari perumpamaan pertama ini. Lukas 8 ayat yang ke-9. Itu sudah kita bacakan tadi ya. Lah, karena ada dua pertanyaan, ada dua jawaban. Nah, sekarang yang kita bahas Matius 13 ayat 11 sampai 17. Yesus menjawab pertanyaan di dalam Matius 13 ayat 10. Pertanyaan pertama itu yang dibahas, dijawab. Sedangkan dalam ayat 18 sampai 23, Yesus menjawab pertanyaan dalam Markus 4 ayat 10 dan Lukas 8 ayat 9, yaitu pertanyaan yang kedua. Ya, jadi hari ini saya hanya membahas jawaban Yesus tentang pertanyaan pertama dalam Matius 13 ayat 10. Mengapa engkau mengajar dalam perumpamaan? Sekarang saudara, saya berikan komentar dari Spurgeon. Karena persoalannya membingungkan mereka. Mereka melakukan yang benar dengan menanyakan kepada guru mereka yang tidak bisa salah. Daripada menemukan atau menciptakan teori yang menjelaskan yang bisa saja sepenuhnya merupakan sesuatu yang salah. Ya, ini masih membahas arti perumpamaan kalau di sini ya. Saudara, bagaimana menerapkan hal itu pada zaman sekarang? Di mana Yesusnya tidak ada secara jasmani bersama kita. Mereka tidak ngerti, bisa tanya, Tuhan apa artinya? Tapi kita ya bisa tanya. Jawabnya bagaimana? Tanyanya melalui doa. Tuhan, aku tidak ngerti firman-Mu ini. Berikan aku penjelasan. Dan kedua, jawabannya dengan mempelajari buku-buku yang baik. Atau dengan bertanya kepada pengajar-pengajar yang baik. Apakah selalu kita bisa mendapatkan jawaban? Belum tentu. Saya sampai sekarang kalau kitab Wahyu itu bukan kitab Wahyu saja sebetulnya. Bahkan kitab-kitab lain ada ayat-ayat yang sampai sekarang tidak ngerti apa maunya ayat ini. Bisa ini, bisa ini, bisa ini, arti yang pasti saya tidak tahu. Ada yang sama sekali belas tidak ngerti. Calvin yang disebut sebagai raja penafsir, dia tidak menafsir kitab Wahyu. Dan dosen sejarah saya waktu di sekolah teologi mengatakan, Calvin tidak menulis karena dia mengaku terus terang dia tidak mengerti kitab Wahyu. Tapi saudara, adalah memungkinkan kita berdoa dan kita berdoa terus minta Tuhan menjelaskan sambil tekun belajar. Dan Tuhan betul-betul memberikan. Kalau kita memang menginginkan kebenaran betul-betul dari dalam, saya tidak percaya dia tidak mau memberikan. Setidaknya kebenaran untuk keselamatan dan kebenaran itu hal-hal yang harus kita lakukan. Dia mesti mau memberikan. Butuh waktu mungkin, tapi dia mesti mau memberikan. Tapi kalau kita mintanya tidak tulus, itu lain cerita. Kita seakan-akan minta kebenaran, Tuhan jelaskan. Tapi kita sudah punya konsep tentang ayat ini. Dikasih konsepnya berbeda, gak mau. Sangat banyak orang saudara, bantah ajaran saya tidak bisa. Dan saya berikan dasar ayat, bantah tidak bisa. Tapi terus ngukui pandangannya sendiri yang ayatnya sudah saya hancurkan. Orang seperti itu mending saya blokir daripada membuang waktu saya. Jadi buat apa ngajar orang yang dikasih pelajaran dengan dasar karuan kalau dia bisa bantah. Kalau dia bisa bantah, saya terima, ayo debat. Kalau pandanganmu lebih benar, argumentasimu lebih kuat, aku akan terima pandanganmu. Tapi tidak pernah terjadi. Bantah, ngeyel tok. Sekarang kita masuk ONB. Ayat 11. Jawab Yesus, kepadamu, ini yang murid sedikit ya, diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tapi kepada mereka tidak. Pertama-tama saya akan bahas
Saya akan bahas dua yang saya berikan garis bawah dan warna-warni itu ya. Kata rahasia saya bahas lebih dulu ya. Karena kata ini artinya tidak sama seperti biasanya digunakan. RSV dan NIV menerjemahkan secrets atau rahasia-rahasia. King James dan NASB menerjemahkan mysteries atau misteri-misteri, bentuk jamak ya. Lalu saya berikan komentar dari Jamieson, Fausset, and Brown yang berkata demikian. Kata misteri dalam Yunani mysteria dalam kitab suci tidak digunakan dalam arti klasiknya tentang rahasia agamawi. Juga tidak tentang hal-hal yang tidak dapat dimengerti atau dalam hakikat mereka sendiri sukar dimengerti. Tetapi dalam arti dari hal-hal yang semata-mata adalah penyataan ilahi. Dan biasanya hal-hal yang dinyatakan secara kabur pada zaman dulu. Zaman PL biasanya. Dan pada zaman dulu dimengerti secara kabur. Tetapi dinyatakan secara penuh dalam zaman Injil. Lalu dia memberikan arti ayat-ayat tertentu. Kita akan baca ya, tapi tidak usah dibaca semua. Saya pikir yang 1 Korintus 2 ayat 60, saya bacakan ayat 7-nya saja. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Jadi hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Mau lebih jelas kita baca Efesus 3 ini ayat 3-6 lalu loncat 8 dan 9. Yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu. Rahasianya dinyatakan kepada Paulus. Paulus ngerti enggak? Ngerti saudara. Dinyatakan kepadaku dengan wahyu. Seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Yang, perhatikan ini, pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia. Tapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Ayat 8, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi saudara, keselamatan orang-orang non-Yahudi itu tidak terbayangkan pada zaman PL. Ya kecuali orangnya masuk ya, diyahudikan. Tapi zaman PB tidak ada perlu diyahudikan. Injil diberitakan kepada non-Yahudi. Dan Yahudi maupun non-Yahudi bisa selamat melalui percaya kepada Kristus. Ini dulu rahasia. Zaman PB ini dinyatakan secara jelas. Dan itu disebut dengan kata misteri tadi. Sekarang saudara, mysterion bahasa Yunani. Dan dalam kita diterjemahkan bisa misteri, bisa rahasia. Lalu kita lihat lagi ayat dalam Roma 16, 25-26. Bagi dia yang berkuasa menguatkan kamu, menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Tetapi yang sekarang telah dinyatakan, dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Ya, rahasia berabad-abad didiamkan. Tapi sekarang telah dinyatakan. Jadi sekarang orang tahu. Nah, mengerti tentang arti dari kata rahasia atau misteri ini penting dalam menjelaskan satu ayat ini ya. Memang di sini saya agak menyimpang ya, tapi ini ayat ini soalnya kalau tidak dijelaskan orang banyak yang ngacu. 1 Korintus 14 ayat 2. 1
Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Laki-laki di sini King James, RSV, NIV, NASB semua sepakat di sini. Diterjemahkan misteri. Kata Yunania mysterion. Nah, dalam perjanjian baru kata Yunani mysterion itu dipakai di dalam ayat-ayat ini. Saya tidak usah bacakan semua. Saya bisa lihat sendiri dan silahkan baca sendiri karena terlalu banyak kalau saya bacakan. Kalau saudara baca semua ayat-ayat itu dan memeriksa arti dari kata rahasia itu, maka hasilnya dengan cuma satu perkecualian, ya, dengan satu perkecualian ayat itu 2 Tesalonika 2 ayat 7, maka semua ayat lain yang saya berikan itu menunjukkan bahwa rahasia itu bukanlah sesuatu yang tersembunyi, yang tidak diketahui, tidak dimengerti orang sama sekali, bukan. Tapi merupakan kebenaran Allah atau Injil yang dulunya tersembunyi. Tapi sekarang dalam zaman PB sudah dinyatakan oleh Allah dan orang sudah mengerti. Jadi jelas saudara, kata rahasia dalam 1 Korintus 14 ayat 2 itu jangan diartikan hal-hal yang orang sama sekali tidak ngerti. Saya baca ulang 1 Korintus 14 ayat 2, kembali ke atas ya. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Lalu mereka katakan, lihat, tidak ada orang yang ngerti. Lalu mereka ucapkan syawala-wala itu. Yang dalam bahasa apapun tidak ada artinya. Orang bahasa roh itu seharusnya bahasa betul-betul, tapi dia belum pernah pelajari. Misalnya, saya tidak pernah belajar bahasa Perancis. Saya kira satu kata pun saya tidak ngerti. Tidak pernah tahu ada satu kata pun Perancis yang saya ngerti. Tahu-tahu, saya khotbah bahasa Perancis. Loh, kalau di sini ada orang Perancis, dia ngerti bahasa itu. Jadi saya bukannya ngomong syawala-wala diulang kali 10.000 kali. Yang orang manapun dari seluruh dunia, Afrika, Asia, Antartika dikumpulkan, tidak ada satu bisa mengerti. Bukan itu sama sekali artinya. Jadi rahasia atau misteri sini oleh roh dia mengucapkan Injil atau kebenaran yang tadinya ditutup, sekarang dinyatakan. Pada waktu dalam Kisah Rasul pasal 2, murid-murid bahasa roh, mereka memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Baca sendiri Kisah Rasul pasal 2. Apakah mereka membicarakan apa yang orang tidak ngerti? Satu ngomong bahasa Arab, yang Yahudi dari Arab ngerti. Satu ngomong bahasa B, yang dari B ngerti. Karena waktu itu hari raya Pentakosta semua ngumpul. Dari macam-macam. Jadi saudara, bukan sama sekali tidak dimengerti bahasa roh yang tidak ada orang satu pun di seluruh dunia mengerti. Itu pasti bukan bahasa roh. Bahasa roh yang asli itu harus bahasa yang sungguh-sungguh. Bahasa manusia yang sungguh-sungguh. Kalau bukan bahasa manusia, tidak ada vocabulary-nya, kata-kata yang berbeda, tidak ada gramatikanya, itu bukan bahasa dan itu bukan bahasa roh. Makanya saya katakan 99,99% bahasa roh yang sekarang ada, tidak peduli jemaat atau pendeta gunakan, dan saya tidak mau tahu siapa yang gunakan. Dia teman saya, dia lawan saya tidak peduli. Itu palsu. Dan orangnya harus bertobat, memalsukan karunia Allah. Saya lanjutkan sekarang. Poin kedua. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tapi kepada mereka tidak. Ya, jadi rahasianya bisa orang-orang ini diberi karunia untuk mengetahui kok. Jadi mereka bisa ngerti kan ya. Tapi sekarang penekanan saya, mereka ini diberi karunia untuk mengetahui atau mengerti rahasia kerajaan surga. Tapi kepada mereka, orang banyak yang tadi dia khotbah di perahu itu, tidak dikasih. Dalam terjemahan King James, ia menjawab dan berkata kepada mereka, karena diberikan kepadamu untuk mengetahui misteri dari kerajaan surga. Tapi kepada mereka, itu tidak diberikan. Arti,
Dan ia menjawab mereka, kepadamu telah diberikan untuk mengetahui rahasia dari kerajaan surga, tapi kepada mereka itu tidak diberikan. NIV, ia menjawab, pengetahuan tentang rahasia dari kerajaan surga telah diberikan kepadamu, tetapi tidak kepada mereka. NASB, Yesus menjawab mereka, kepadamu telah diberikan untuk mengetahui misteri dari kerajaan surga, tapi kepada mereka itu tidak diberikan. Tadi ngajar orang banyak, hanya perumpamaannya. Penabur-nabur di 4 golongan tanah, yang satu tidak bertumbuh, yang satu di tanah berbatu, tumbuh tapi kena matahari, mati. Yang satu di semak durinya membesar, dia mati juga. Satu tanah subur, tumbuh berbuah dan sebagainya. Itu saja kepada semua orang banyak. Tapi artinya diberikan hanya kepada murid-murid, mungkin 12 murid tambah beberapa perempuan atau beberapa orang laki, orang yang setia ikut dia. Ini diberi karunia untuk mengetahui atau mengerti rahasia kerajaan surga. Yang di sini yang lain tidak diberi. Saya tanya, apakah ini pilih kasih atau tidak? Anehkah kalau khotbah saya kasih judul Allah yang pilih kasih? Atau saudara mau ganti Yesus yang pilih kasih, terserah, Yesus juga adalah Allah kok. Jelas pilih kasih. Ini dikasih perumpamannya tok, nggak ngerti apa-apa. Ini kasih artinya dikasih karunia. Saudara, saya lanjutkan, kata diberi dalam bahasa Yunani adalah dedotai, yang sebetulnya ada dalam perfect tense. Karena itu kalau saudara memperhatikan terjemahan bahasa Inggris ya, RSV, NIV dan NASB menerjemahkannya ke dalam bentuk perfect tense. Sekarang saya berikan tafsiran tentang ayat ini ya. Saya pecah menjadi 2 bagian. Pertama-tama tafsiran Armenian. Dan saya berikan 2 orang Armenian yang top, bukan yang kerucuk bau bawang seperti para beliau, Dr. Yusuf BS dan sebagainya. Itu Armenian kerucukan yang tidak terpelajar ya. Tapi ini betul-betul orang-orang yang terpelajar. Tapi tetap Armenian ya Armenian ya. Mesti ada hal-hal yang lucu dalam ajaran mereka. Mari kita lihat pertama-tama Lenski-nya dulu ya. Ini Lenski dan Adam Clark. Lenski saya dulu kan, itu harus diberikan kepada seseorang untuk mengetahui mereka. Pemberian ilahi ini dilakukan dengan cara pewahyuan melalui pengkhotbahan dan pengajaran dari Injil dari kerajaan. Dalam kata kerja telah diberikan terletak gagasan dari kasih karunia yang murni atau semata-mata kasih karunia. Dan agen di belakang kata kerja bentuk pasif itu adalah Allah. Allah yang memberi. Ya. Dan ini kata dia, kalau dalam bahasa Inggris, pure grace. Grace itu kasih karunia, pure itu murni, kasih karunia yang murni atau semata-mata kasih karunia. Sampai di sini kata-katanya bagus, ya. Tapi lanjutannya ini yang aneh. Ini kata-kata dia. Disebabkan sesuatu yang terjadi di masa lampau, satu kelompok sekarang mempunyai karunia untuk mengetahui ini, kelompok yang lain tidak mempunyainya. Apa yang telah terjadi di masa lampau yang menyebabkan perbedaan saat ini? Kitab suci menjawab, tidak ada ketidakmauan pada pihak Allah untuk memberi. Dia berikan sederetan ayat, tetapi hanya ketidakmauan dari begitu banyak orang untuk menerima kasih karunia dan karunia-Nya. Dia berikan juga 3 ayat. Dengan keras hati atau secara terus-menerus menolak kasih karunia dan karunia pada waktu itu pertama-tama datang kepada mereka, orang-orang ini tetap tinggal tanpa hal itu. Karena itu mereka sekarang tidak mempunyai syarat yang diperlukan. Saya ulang, karena itu mereka sekarang tidak mempunyai syarat yang diperlukan untuk menerima pengetahuan tentang misteri yang diberkati dari kerajaan. Kalau tadi pure grace, kok sekarang tidak memenuhi syarat, itu apa maunya?
Pikirkan omongan dia kontradiksi tidak? Ini tabrakan sendiri. Saya lanjutkan. Mengetahui hal-hal ini telah tidak diberikan kepada mereka karena mereka membuat tak berguna setiap usaha dari Allah dan dari Kristus untuk menganugerahkan karunia ini kepada mereka. Saudara, saya berikan catatan ya. Terlalu panjang dan menyimpang kalau saya mau membahas semua ayat-ayat yang diberikan oleh Lenski. Ya, nyimpangnya jauh sekali dan terlalu panjang. Nanti keluar dari topik ini jauh-jauhnya. Keluar bentar tidak apa-apa saya. Tapi keluar jauh sekali tidak bisa. Saya hanya akan bahas secara singkat saja atau berikan pemberitahuan singkat. Pertama, poin A. 1 Timotius 2 ayat 4, 2 Petrus 3:9, Yohanes 3:16 sudah saya jelaskan dalam kelas GSM tentang limited atonement, penebusan terbatas. Mau tahu bisa cari sendiri bukunya atau tulisan saya lengkap tentang penebusan terbatas sudah saya masukkan dalam grup buku saya. Lalu saudara, poin B, Matius 28 ayat 19-20 hanya merupakan amanat agung Yesus yang menyuruh memberitakan Injil, tapi sama sekali tidak berbicara tentang orang-orang yang di Injil itu bisa mengerti atau tidak. Apalagi alasan mengapa mereka bisa mengerti atau mengapa mereka tidak bisa mengerti. Jadi Matius 28 ayat 19 digunakan tidak cocok ya. Lalu poin ketiga, poin C, Matius 23:37, Kisah 7:51, Hosea 13 ayat 9 hanya merupakan ayat-ayat dari sudut pandang manusia. Jadi saya jelaskan ayat-ayat dia saja, tidak mungkin di sini. Mau pelajari sendiri, saudara. Tapi sekarang dua komentar Lenski ini saya bandingkan, saudara. Saya menganggap sebagai sesuatu yang konyol, lucu, kalau di atas Lenski mengatakan mereka menerima karunia untuk mengetahui rahasia misteri itu karena pure grace, kasih karunia yang murni atau semata-mata kasih karunia. Tetapi lalu pada penjelasan di bawah dia mengatakan mereka mendapatkan atau tidak mendapatkan hal itu karena apa yang telah mereka lakukan di masa yang lampau. Ini bukan pure grace. Ini bukan semata-mata kasih karunia. Bahkan ini sama sekali bukan kasih karunia. Kasih karunia itu tidak bisa dicampur dengan perbuatan. Begitu kasih karunia dicampur dengan perbuatan, itu berhenti menjadi kasih karunia. Saya dipilih oleh Allah, predestinasi, itu kasih karunia. Dan itu betul-betul tidak bersyarat. Makanya doktrinnya disebut pemilihan yang tidak bersyarat atau unconditional election. Saat itu saya bahkan belum ada. Saya belum menolak atau menerima Injil, bersikap buruk atau baik terhadap Injil, mendengar pun belum, telinga saya pun belum ada, saya seluruhnya tidak ada, saya belum baik atau jahat, belum ada apapun. Tapi Allah sudah pilih saya. Maka itu semata-mata kasih karunia. Kedaulatannya sebabkan dia mau pilih saya, titik. Bukan karena apapun yang saya perbuat atau apapun. Karena saya belum ada, belum berbuat apa-apa. Seperti Yakub dan Esau dalam Roma pasal 9. Sebelum mereka dilahirkan, belum melakukan yang baik atau yang jahat. Yakubnya dipilih, Esau-nya tidak dipilih. Aku mengasihi Yakub, aku membenci Esau. Yang selalu bilang berdasarkan Yohanes 3:16 Allah mengasihi setiap individu di dunia. Jelaskan ayat itu, aku membenci Esau. Itu ayat saudara, mau saudara buang. Jadi saudara, kalau kasih karunia itu terjadi karena apa yang saya sudah lakukan, itu bukan lagi kasih karunia. Saya akan membuktikan bahwa kasih karunia tidak bisa dicampur dengan perbuatan. Mari kita lihat Roma 11 ayat 5 dan 6. Ini bukti yang sangat menyolok. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan.
Sebab jika tidak demikian, maksudnya sebab kalau perbuatan itu ikut campur, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Saya dipilih kasih karunia. Saya dilahir barukan. Tuhan tidak tanya sama saya, mau tidak tak lahir barukan. Karena saya sudah dipilih, dia lahir barukan. Lalu dia kasih Injil. Dia berikan saya pencerahan sehingga saya bisa mengerti. Iman dianugerahkan lagi tanpa tanya saya mau atau tidak mau. Memang dalam kenyataannya nanti saya mau percaya. Tapi maunya tuh Tuhan yang kasih. Kemampuan maupun kemauan tidak akan ada kecuali dianugerahkan. Kenapa dianugerahkan? Karena sudah dipilih dari semula. Dipilih selamat. Harus pada satu saat orangnya percaya. Dan dijaga terus. Sampai mati, tidak bisa murtad. Laki-laki tidak tanya, kamu mau tak jaga atau enggak? Enggak. Kita pasti dijaga kalau kita memang sudah orang percaya. Kita memang harus mengusahakan. Grace dan tanggung jawab. Ini bukannya tanggung jawab dibuang. Mentang-mentang dipilih, mentang-mentang dikasih karunia yang murni, lalu hidup sak maunya sendiri. Itu tidak diizinkan. Tapi bukan karena usaha saya maka saya tidak bisa hilang. Tapi karena dia memegang saya maka saya tidak bisa hilang. Dari awal sampai akhir kasih karunia melulu, maka saya diselamatkan. Tidak ada sedikit pun karena perbuatan baik saya. Sadari saudara ya, kasih karunia tidak bisa campur perbuatan. Tapi apa yang orang-orang Armenian lakukan adalah itu. Mencampur dua hal yang tidak bisa dicampur. Begitu ada unsur perbuatan, maka itu bukan kasih karunia. Kalau orang banyak yang tidak dikasih pengetahuan, keras hatilah menolak dan sebagainya, lah ya mereka layak memang gak dikasih. Nah ini bagus. Dari dulu lembut hatinya, terus mendengar dengan serius, terus kepingin tahu dan sebagainya. Mereka layak juga. Kalau layak, itu namanya bukan kasih karunia, bukan? Kasih karunia itu ada dalam diri Allah, membuat dia memberi yang baik kepada yang tidak berlayak. Lah kalau mereka baik lalu dikasih, itu bukanlah tidak berlayak, mereka layak, mereka dapat pahala. Itu bukan kasih karunia, saudara. Sama tidak layaknya semua. Mereka maupun mereka, semua tidak layak, orang berdosa. Tapi yang di sini dipilih, ya kecuali Yudasnya. Karena dipilih, dianugerahi kasih karunia untuk mengerti, bukan untuk percaya. Yudas sudah dikasih, lainnya dikasih juga untuk percaya nanti. Ya, atau mungkin sudah atau belum, saya tidak ngerti. Tapi pokoknya dianugerahi juga. Tapi Yudas tidak. Jadi bisa dikasih pengertian tok, tapi tidak dikasih iman. Bisa juga dikasih pengertian dan dikasih iman. Sekarang saudara, Lenski-nya selesai, kita bahas Adam Clarke. Tidak diberikan kepada mereka untuk mengetahui arti dan rancangan dari hal-hal ini. Mereka hatinya kotor, duniawi, dan penuh hawa nafsu. Dan tidak meningkatkan terang yang telah mereka terima. Ya, lihat, perhatikan. Kejelekan mereka itu tidak yang mereka ya, tidak meningkatkan terang yang mereka terima. Tapi kepadamu itu diberikan, karena aku telah menetapkan kamu bukan hanya sebagai pengkhotbah pertama dari Injilku kepada orang-orang berdosa, tapi juga orang-orang yang akan meneruskan cerita-cerita tentang semua hal-hal ini kepada keturunan. Pengetahuan tentang misteri-misteri ini pada contoh atau kejadian pertama hanya bisa diberikan kepada sedikit orang. Tetapi pada waktu orang-orang ini dengan setia menuliskan dan menerbitkan atau mengumumkan apa yang telah mereka dengar dan lihat kepada dunia, maka ilmu pengetahuan tentang keselamatan dinyatakan dan ditujukan kepada semua orang. Dari Matius 13 ayat 17, kita mempelajari bahwa banyak nabi-nabi dan orang-orang benar dalam PL ya, telah menginginkan untuk melihat dan mendengar hal-hal ini, tapi mereka tidak mempunyai hak itu, kepada mereka itu tidak diberikan. Bukan karena Allah merancang untuk mengeluarkan mereka dari keselamatan, tapi karena Ia yang mengetahui segala sesuatu tahu bahwa mereka bukan orang-orang tepat, atau bahwa itu bukan waktu yang tepat.
Karena pemilihan dari orang-orang. Oleh siapa? Dan pemilihan dari waktu. Di mana adalah paling tepat menyatakan hal-hal ilahi. Harus tetap ada pada Allah yang maha bijaksana. Saya kira ada miripnya dengan kata-kata Lenski. Kata-kata Adam Clark juga mengandung kontradiksi yang kurang lebih sama. Pada bagian awal, dia mengatakan orang-orang tidak menerima pengetahuan karena kejahatan mereka. Karena dahulu mereka pernah menolak terang. Tapi bagian akhir, dia mengatakan semua tergantung Allah. Kalau tergantung Allah, loh kenapa? Mereka menolak karena mereka tidak dikasih karena mereka menolak. Kok tergantung Allah? Kan tergantung mereka. Jahat. Yang mana benar? Tabrakan. Dan tahu-tahu ini kan ngomong murid-murid diberi, yang orang banyak tidak diberi. Ini sebetulnya beda dengan orang-orang zaman PL ya. Orang-orang zaman PL itu orang percaya yang dibicarakan. Nabi-nabi dan orang-orang benar yang kepingin tahu Injil. Tapi mereka hidup sebelum zaman Injil itu muncul. Yesus datang mati salib dan sebagainya, belum ada Yesusnya. Jadi mereka tidak tahu. Ini dia membelokkan, maunya kan mempertentangkan para murid yang diberi pengertian bukan cuma perumpamaan tok. Dan orang banyak dikasih perumpamaan tok, tidak diberi pengertian. Disimpangkan lari pergi ke orang-orang zaman PL dan sebagainya. Ini menyimpang. Jujur adalah, tidak usah heran kalau orang-orang yang Armenian ini mengajar hal-hal yang kontradiksi. Adam Clark maupun Lenski adalah orang-orang yang terpelajar. Tapi bagaimanapun Armenian dan teologi mereka salah dalam hal itu. Dan karena salah, tidak bisa diharmoniskan. Tidak bisa tidak. Suatu bagian-bagian tertentu mereka akan bertabrakan ajaran mereka dengan ajaran mereka sendiri. Sekarang, mari kita bandingkan kata-kata orang yang Armenian tadi dengan kata-kata dari para Calvinis dan Calvin sendiri di bawah ini. Sekarang bagian kedua ya, tadi tafsiran Armenian, sekarang tafsiran Calvin maupun Calvinis. Spurgeon, dia orang Baptis tapi dia mengaku dirinya Calvinis, dia terima semua 5 poin Calvinisme. Jangan percaya fitnahan dari Suhento Liao yang mengatakan Spurgeon menolak 3, hanya terima 2. Kalau dia bisa buktikan itu, saya buang Calvinismenya saya. Ya, omong kosong dari nabi palsu itu fitnah, tidak karu-karuan. Seadanya Calvin difitnah, Calvinnya difitnah, semua difitnah. Yang mau percaya dia, silahkan. Ya. Tapi kalau saudara tahu-tahu masuk neraka, jangan salahkan saya sudah memperingatkan seadanya orang. Sekarang kutipan kata-kata Spurgeon. Untuk mendengar firman lahiriah adalah suatu hak yang bersifat umum. Semua bisa dengar firman lahiriah. Sekarang ini saya khotbah, saudara mendengar firman lahiriah. Ya. Untuk mengetahui misteri-misteri merupakan suatu karunia dari kasih karunia yang berdaulat. Jadi kalau saudara mendengar khotbah lalu bisa mengerti, saudara sebetulnya sudah mendapatkan kasih karunia. Saya lanjutkan. Tuhan kita mengatakan kebenaran dengan keberanian yang besar. Itu diberikan kepadamu, tetapi kepada mereka itu tidak diberikan. Kata-kata yang serius atau khidmat, kebenaran-kebenaran yang merendahkan hati, keselamatan dan pengetahuan dengan mana keselamatan datang, diberikan sebagaimana Tuhan menghendakinya. Bagaimanapun juga, di sana ada kasih karunia yang membedakan. Biarlah orang-orang modern atau modernis mencerca doktrin ini sesuka mereka. Saudara, di sini kelihatan Allah membeda-bedakan. Allah pilih kasih. Mata saudara buta kalau saudara tidak melihat. Ini dikasih, ini tidak. Dan itu sebagaimana Tuhan menghendakinya. Kalau Lenski dan Adam Clark bilang orang-orang tidak dikasih karena mereka jahat. Coba lihat Paulus jahat tidak?
Dulu namanya Saulus kan. Bukan cuma menolak. Dia benci luar biasa, dia tangkap, siksa, suruh paksa menyangkal, bunuh, penjarakan macam-macam orang-orang Kristen. Kenapa dia dipertobatkan oleh Tuhan dengan suatu mujizat yang luar biasa? Kenapa Firaun tidak diperlakukan seperti itu? Kalau zaman PL Tuhan mau berikan mujizat seperti itu, tunjukkan dirinya di hadapan Firaun dan berikan kasih karunia-Nya. Tuhan mampu pertobatkan Firaun sebagaimana dia mampu mempertobatkan Paulus dan betul-betul melakukannya. Kenapa tidak? Kenapa ini ya? Tuhannya pilih kasih. Ya. Masih tidak terima? Mari saya berikan ayat-ayat lain. Matius 11, 25-27. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan. Perhatikan ya, engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi engkau nyatakan pada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Bukan karena orang bijak dan orang pandainya itu jahat, bukan itu. Dan sebaliknya bukan itu. Tapi karena itu berkenan kepada Bapa. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapak. Dan tidak seorang pun mengenal Bapak selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Kalau Yesus berkenan menyatakannya, orang itu akan kenal anak, kenal Bapak juga. Kalau Yesus tidak berkenan, seperti dalam kasus ini orang banyak dibiarkan dengan perumpamaan tok. Ya sudah, mereka tidak ngerti. Tergantung Bapak berkenan atau tidak. Tergantung Yesus berkenan atau tidak. Jadi Allah memang pilih kasih. Saya setuju atau senang dengan kata-katanya Spurgeon tadi. Biarlah orang-orang modern atau modernis mencerca doktrin sesuka mereka. Siapapun, biarlah modernis, orang liberal kek, mau orang Armenian kek, mau orang-orang non-reform, mau ateis, saya tidak peduli siapapun yang menentang ini. Silakan argumentasi sama saya kalau bisa menang. Pokoknya dasarnya Alkitab ya. Tidak pernah argumentasi itu dipecahkan oleh siapapun. Enggak. Saya tambahkan ayat yang lain saudara. Matius 16, 15-17. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Tadi dia tanya, menurut orang banyak aku siapa? Wah, ada yang bilang ini. Kadang apa katamu? Menurut kamu aku siapa? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jawabannya benar atau tidak? Benar. Lalu Yesus bilang, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yudus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Simon Petrus bisa ngerti hal itu, percaya hal itu, karena Bapa di sorga menyatakan kepada dia. Kalau saudara bisa mengerti Injil, percaya Yesus adalah Tuhan, Allah, Juru Selamat, pengganti kita, saudara, orang yang Tuhan berkenan menyatakan itu. Sekarang William Hendrickson. Perhatikan kata diberikan. Itu adalah suatu persoalan dari kasih karunia yang murni. Ya, saya kira dia laki-laki menggunakan pure grace sama seperti Lenski tadi ya. Tapi dia tidak lalu kontradiksi ya. Kasih karunia yang murni atau semata-mata kasih karunia. Memang pasti di sana juga ada faktor manusia yang masuk, seperti akan menjadi jelas dalam ayat-ayat yang berikutnya. Tetapi pada dasar yang paling bawah, mengerti misteri-misteri ini selalu merupakan persoalan kasih karunia. 1 Korintus 4 ayat 7 dan Efesus 2 ayat 8. Bagi sebagian orang kasih karunia ini diberikan, bagi orang-orang lain tidak.
Lihat juga Matius 25 ayat 5 dan bandingkan Daniel 4:35, Roma 9, 16, 18, 20, 21. Tetapi tanpa membypass dengan cara apapun kebenaran yang dasari berkenaan dengan keperluan akan kasih karunia yang berdaulat, bukan hanya untuk memberikan keselamatan kepada manusia, tapi bahkan untuk pengertian intelektual dan rohaninya berkenaan dengan keselamatan. Jadi pengertian butuh kasih karunia, mempercayai sehingga selamat butuh kasih karunia lagi. Hanyalah merupakan sesuatu yang fair atau adil untuk menambahkan bahwa dalam ayat-ayat berikut, khususnya lihat khususnya ayat 13 dan 15 adalah tanggung jawab manusia dan bagaimana ia menggunakannya yang ditekankan. Memang ya, teologi reform di satu sisi menekankan kedaulatan Allah, tapi di sisi lain sama sekali tidak membuang tanggung jawab manusia. Tapi kalau orang itu bisa melakukan tanggung jawabnya dengan baik, mendengar ini dengan penuh perhatian dan sebagainya, itu karena kasih karunia. Kalau yang di sini tidak niat mendengar, itu karena tidak diberi kasih karunia. Jadi dasar yang paling bawah, ada kasih karunia atau enggak? Ada, mereka akan mau dengar. Tidak ada, tidak dengar. Atau dengar, tapi tidak dikasih karunia lagi, tidak percaya. Tapi sekarang saya bicarakan ngerti saja atau dengarnya, ya, ngerti dan dengar. Butuh kasih karunia. Ini dengar dengan baik, tanya, curious, kepingin tahu, tanya waktu sendirian, dikasih lagi. Tapi bawahnya, paling bawah, kasih karunianya membuat mereka kepingin tahu, mereka memberikan respons yang baik. Kalau Arminian dipotong bawahnya ini respon baik, maka dikasih kasih karunia. Ini respon buruk, tidak dikasih. Kasih karunia berhenti jadi kasih karunia. Yang di sini memang responsnya tidak dibuang, tapi di bawahnya ada kasih karunia. Lah yang paling bawah kasih karunia, diberikan dikasih karunia, respon mereka kan baik. Maka diberi lagi pengertian, nanti diberi lagi iman dan sebagainya. Yang di sini tidak diberi kasih karunia, responsnya terhadap firman sudah buruk, tidak dikasih pengertian. Allahnya pilih kasih atau tidak? Masih tidak terima topik ini, Allah yang pilih kasih? Saudara terima atau tidak terima? Saya terima. Bagi yang saudara tidak terima bahwa dalam pengertian Injil saja Allah pilih kasih, saya berikan satu pertanyaan saja. Mengapa ada orang-orang yang sampai mati tidak pernah dengar Injil? Mereka tidak diberikan kasih karunia untuk ngerti belas. Dengar saja tidak kok. Samar-samar pun tidak. Ada orang-orang tidak pernah dengar nama Yesus saja tidak pernah. Salib dan pakai jangan ngomong, tidak tahu apa-apa. Bisa. Waktu saya dulu di Malang pernah pergi ke suatu desa terpencil, setengah jam cuma dari Malang, dekat, naik kendaraan setengah jam. Di sana saya ketemu orang yang nama Yesus pun tidak pernah dengar. Dan saudara, jelas pada waktu Injil berkembang belum mencapai Indonesia, orang di Indonesia tidak dengar Injil sama sekali sampai mati. Mereka mau baik, mau jahat, tidak dikasih Injil. Mengapa yang di sana dikasih Injil, yang di Indonesia tidak, di Amerika tidak? Saudara mau pikir Allah pilih kasih, setuju saya? Ya atau tidak? Kalau saudara bisa mendengar Injil, apalagi bisa mengertinya, apalagi bisa percaya, itu kasih karunia. Bukan karena saudara lebih baik dari orang lain. Mari kita baca ayat-ayat yang diberikan oleh dia ya. Matius 25:15. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu dia berangkat. Ini pemberian talentanya beda-beda. Tuhan pilih kasih tidak?
Kalau yang satu diberikan 5, mungkin dia tidak merasa, aduh cuma satu dikubur. Mungkin dia tidak berbuat demikian. Wah, lalu dia gunakan karena banyak. Daniel 4:35. Dan semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia itu Tuhan, berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit, saya kira ini malaikat, dan penduduk bumi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau perbuat? Kalau dia mau lahir barukan saudara, dia lahir barukan saudara. Kalau dia mau anugerahkan iman, dia anugerahkan iman. Dia tidak mau pada orang lain, saya tidak punya hak bertanya, kenapa kamu lakukan ini dan tidak yang itu. Aku mau begitu, titik, itu hakku. Mari kita lihat Roma 9. Tidak percaya omongan saya tadi, saya berikan ayatnya. Roma 9 ayat 10 dengan 21. Memang dia memberikan tadi loncat-loncat, tapi saya pikir lebih baik saya baca semua. Sampai dengan ayat 21. Tetapi bukan hanya itu saja. Lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak bapak leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan. Ini kalau bahasa kita bukan berdasarkan perbuatan tapi berdasarkan panggilannya. Tapi itu saya coret, itu salah ya. Bukan dari perbuatan, tetapi dari Dia yang memanggil. Ya, rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan. Bukan dari perbuatan, tapi dari Dia yang memanggil. Jadi pilih tidak dipilih, tidak tergantung perbuatan, tapi tergantung Dia yang memanggil. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Hamba ini jelas bukan hurufiah, betul-betul Esau jadi hambanya Yakub. Tapi ini yang jauh lebih menonjol ya. Jadi pada waktu ini dihurufiahkan seperti para Leo lakukan, jadi kacau balau. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Yang percaya Yohanes 3:16, Allah mengasihi seluruh dunia tanpa kecuali. Jelaskan kata-kata tetapi aku membenci Esau ini. Bagaimana saudara tafsirkan? Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Memang saudara, pilih kasih itu seringkali orang anggap tidak adil. Pada waktu mendengar doktrin predestinasi, reaksi pertama saya waktu pertama dengar, Allah tidak adil. Bahwa Paulus berbicara tentang doktrin predestinasi jelas karena ayat 14 ini ada pertanyaan yang dia tahu pasti muncul dalam orang yang mendengar doktrin ini. Jika demikian, apa yang kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Dia cuma jawab mustahil. Bisa dijawab lebih jelas, tapi dia tidak mau. Pokoknya mustahil. Pokoknya Allah itu adil. Dan dia tekankan kedaulatan Allah. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Ini satu. Nanti ayat 18:2 ya. Ayat 16, jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Mau dikasihani sak sukanya dia, mau ditegarkan sak sukanya dia. Yakub dikasihani, Esau dan Firaun ditegarkan. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian apalagi yang masih disalahkannya. Kok kami disalahkan, kenapa? Dia yang tentukan. Dia tentukan ini selamat, ini tidak selamat. Dia tentukan ini percaya, ini tidak percaya. Kenapa waktu ini tidak percaya kok disalahkan? Protes. Logis sebetulnya ya. Protes itu sebetulnya logis. Tapi Paulus jawab apa? Ayat 20. Siapakah kamu, hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Saudara, diapa-apakan pun ya, bagaimanapun kelihatannya kita benar, Allah salah, itu tidak mungkin. Selalu Allah yang benar, kita salah. Waktu Ayub terkena bencana,
Loh, dia tuh beriman luar biasa, saleh luar biasa. Kenapa kena bencana tidak karu-karuan seperti itu? Dan dia menganggap Allah tidak adil. Tapi pada akhirnya dia menyesali. Dia tarik kembali kata-katanya. Dia tahu dia berbantah dengan Allah, tidak mungkin dia benar. Saudara menghadapi penderitaan apapun di masa yang lalu yang membuat jengkel saudara kepada Allah, saudara tidak bisa yang benar. Mesti dia benar. Jadi saudara, siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Lagi-lagi ini suatu perumpamaan untuk menjelaskan ya. Tapi ini ada dalam Alkitab, maka ini termasuk firman Tuhan. Tuhan digambarkan seperti penjunan atau tukang tanah liat. Satu gumpal digunakan buat benda yang bagus, vas yang indah, taruh ruang tamu dikagumi banyak orang. Satu lagi dibuat dari pispot. Kalau saudara dibuat dari pispot, saudara tidak bisa protes. Kenapa aku kasih pispot? Pesing terus. Kenapa tidak jadi vas? Tutup mulutmu. Aku penjunan, kamu tanah liat. Aku mau kamu jadi pispot, jadi pispot. Ini memang kedaulatan Allah. Dia mau pilih siapa yang dipilih. Dia mau berikan kasih karunia kepada siapa dia mau berikan kasih karunia. Dia mau bermurah hati kepada siapa dia mau bermurah hati. Dia mau tegarkan hati siapapun yang dia tegarkan hati. Aku masih Yakub, tapi memuji Esau, laki-laki sak sukanya dia. Dan dia berhak untuk itu. Dia berhak untuk pilih kasih. Dan dia memang pilih kasih. Kedaulatannya melakukan itu. Sekarang saudara, Calvin mengatakan demikian. Dari jawaban Kristus ini kita belajar bahwa doktrin keselamatan diproklamirkan oleh Allah kepada manusia untuk tujuan yang bermacam-macam. Karena Kristus menyatakan bahwa ia secara sengaja berbicara secara kabur supaya percakapannya bisa menjadi suatu teka-teki bagi banyak orang dan bisa hanya memukul telinga mereka dengan bunyi yang membingungkan dan meragukan. Mungkin akan diajukan keberatan bahwa hal ini tidak konsisten dengan nubuat-nubuat itu. Ini nubuatnya. Tidak pernah aku berkata dengan sembunyi atau di tempat bumi yang gelap. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Yesaya 45 ayat 19. Atau dengan pujian yang Daud umumkan tentang hukum Taurat bahwa itu adalah suatu pelita bagi kaki dan bahwa itu memberikan hikmat kepada anak-anak kecil. Mazmur 119 ayat 105 dan 130. Tetapi jawabannya adalah mudah. Firman Allah dalam hakikat atau sifat dasarnya sendiri selalu adalah terang, tetapi cahayanya dicekik oleh kegelapan manusia. Kalau manusianya total depravity, itu bukan salahnya Tuhan, saudara ya. Sekalipun hukum Taurat disembunyikan seakan-akan oleh sejenis selubung, tapi kebenaran dari Allah bersinar dengan terang di dalamnya jika mata dari banyak orang tidak dibutakan. Berkenaan dengan Injil, Paulus menegaskan dengan kebenaran bahwa itu tidak tersembunyi bagi siapapun kecuali orang-orang reprobate atau orang-orang yang ditentukan untuk binasa, dan bagi mereka yang dikhususkan untuk kehancuran, yang pikirannya telah dibutakan oleh iblis. 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4. Di samping harus dimengerti bahwa kuasa dari pencerahan yang disebutkan oleh Daud dan cara pengajaran yang akrab yang Yesaya ramalkan menunjuk secara eksklusif hanya kepada orang-orang pilihan. Menjadi terang itu untuk orang pilihan. Tetap tertinggal suatu prinsip yang tetap bahwa firman Allah tidaklah kabur kecuali sejauh dunia menjadikannya gelap oleh kebutaannya sendiri. Tetapi Tuhan menyembunyikan misteri-misterinya sehingga pengertian tentang mereka
tidak mencapai reprobate atau orang-orang yang ditentukan untuk binasa. Di sana ada dua jalan, perhatikan ini ya. Ada dua jalan dengan mana ia tidak memberikan mereka terang dari doktrin atau ajarannya. Kadang-kadang ia menyatakan dengan cara yang gelap apa yang bisa dinyatakan dengan lebih jelas. Seperti dalam kasus ini ya. Tak kasih perumpamaan untuk ya. Dan kadang-kadang ia menjelaskan pikirannya itu Tuhan ya, secara penuh tanpa arti ganda dan tanpa kiasan, tapi memukul pengertian mereka dengan ketumpulan dan pikiran mereka dengan kebodohan, sehingga mereka buta di tengah-tengah sinar matahari yang terang. Jadi dua cara. Kadang-kadang yang diajarkan memang diajarkan secara kabur. Kadang-kadang diajarkan jelas, pikirannya dibuat buta. Sebetulnya yang di sini pikirannya buta juga ya. Tapi ini spesial, dibutakan, terangnya luar biasa, tetap dibutakan, tidak ada gunanya. Saudara, saya kira saya tergolong orang yang bisa menjelaskan sesuatu dengan cukup jelas. Saya punya karunia untuk itu. Tapi jangan heran kalau ada banyak orang mendengar saya berkhotbah dan khotbah itu khotbah yang sama. Dan mereka semua mendengar. Tidak semua mengerti. Karena bisa sebagian dipukul oleh Allah, pikirannya tumpul, buta, sejelas apapun, siapapun jelaskan, tidak mau ngerti. Tak bisa ngerti. Ini cara kedua. Sekarang mari kita lihat 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Mereka dibutakan, salah siapa? Salah mereka. Tapi yang dasar paling bawah, mereka memang tidak dikasih karunia, titik. Dasar paling bawah selalu Allah beri kasih karunia atau tidak beri kasih karunia. Orang yang buta pun seperti Paulusnya itu dulu buta. Tuhan celikkan, Tuhan bisa kalau mau. Murid-murid sendiri yang 12 ya yang 11 lah ya, udah usah diomong. Dulunya kan waktu 3 tahun setengah ikut Yesus kan gobloknya setengah mati, balik-balik salah ngerti. Tapi setelah ada pencurahan Roh Kudus dan sebagainya, lain sekali. Di sini mereka tidak punya Roh Kudus. Kalau Tuhan biarkan buta terus, goblok terus, saudara. Kenapa 2 orang Kristen atau 2 orang hamba Tuhan belajar sama-sama belajar serius? Yang satu pertama dalam pengertian, yang satu tidak maju-maju. Saya lihat jemaat-jemaat tertentu belajar sama-sama dari saya. Sebagian kelihatan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Berapa tingkat pengertian dia itu kelihatan. Memang tidak selalu kelihatan jelas bagaimana. Tapi kadang-kadang kelihatan secara menyolok. Pertanyaannya itu saja, pertanyaan orang kelas bawah. Pertanyaan anak playgroup. Lain dengan pertanyaan anak SMA atau pertanyaan anak universitas, lain. Karena bisa lihat, kenapa orang ini IQ-nya tinggi? Saya tahu orangnya pintar. Dengar rajin, tanyanya kok itu saja ya. Saya bertanya-tanya, apakah Allah membutakan mereka dengan belajar dan belajar tetap tidak maju-maju? Sangat mungkin. Kalau saudara dibutakan, belum tentu saudara diberi kasih karunia. Bisa belum waktunya. Berdoa terus, minta Tuhan celikkan mata saudara. Dan terus mendengar kebenaran. Moga-moga suatu waktu Allah celikkan.
Dan kalau itu benar, berarti sana dia pilih, ya. Telikkan lalu bisa percaya dengan sungguh-sungguh, maka di sana dipilih. Tapi bisa saja kalau saudara reprobate, Allah tidak pedulikan dan terus dibutakan sampai mati. Sangat bisa. Saat maunya Tuhan. Allah memang pilih kasih. Calvin sekarang karena Kristus telah dengan sengaja menyalurkan ajarannya dengan cara seperti itu, supaya itu bisa bermanfaat hanya bagi sejumlah kecil orang. Dan dengan teguh diletakkan dalam pikiran-pikiran mereka, dan bisa menahan orang-orang lain dalam ketidakpastian dan kebingungan. Konsekuensinya adalah bahwa oleh penetapan ilahi pada minus tinggal sana, doktrin atau ajaran tentang keselamatan tidak diberitakan kepada semua orang untuk tujuan yang sama. Tetapi begitu diatur oleh rencananya yang ajaib dan indah atau indah. Sehingga itu merupakan suatu bau kematian pada kematian bagi orang-orang yang ditentukan untuk binasa. Dan suatu bau pemberi kehidupan bagi orang-orang pilihan. 2 Korintus 2 ayat 15-16. Dan supaya tidak seorang pun berani bersungut-sungut, Paulus menyatakan dalam teks itu bahwa apapun hasil dari Injil, baunya sekalipun mematikan selalu adalah bau yang harum bagi Allah. Kita baca ayat yang dia gunakan, ya. Memang tidak semua saya baca. Ayat referensi yang tidak saya tuliskan, saudara lihat sendiri karena saya takut khotbahnya jadi kepanjangan. 2 Korintus 2 15-16. Sebab bagi Allah, ini kata-kata Paulus, ya. Kami berarti termasuk Paulus dan rekan-rekan dia tentu saja, adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir, yang binasanya, kami adalah bau kematian yang mematikan. Bagi orangnya, kami bau kematian yang mematikan. Dan bagi yang pertama, yang diselamatkan, kami itu bau kehidupan yang menghidupkan. Tapi kalau bagi Allah, selalu kami adalah bau yang harum. Ingat, ya. Bagi Allah, selalu bau harum. Karena dia beritakan Injil kok. Injil yang benar. Semua orang yang beritakan Injil yang benar, selalu bagi Allah dia bawa yang harum. Tapi bagi orang yang pilihan, mereka bau kehidupan yang menghidupkan. Bagi orang binasa, mereka bau kematian yang mematikan. Lalu bagian terakhir, tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sekarang saya lanjutkan dengan kata-kata Calvin lagi. Untuk mengetahui dengan pasti arti dari teks ini, kita harus memeriksa dengan lebih teliti rancangan dari Kristus. Alasan mengapa dan tujuan untuk mana kata-kata ini diucapkan. Pertama, perbandingannya tak dilakukan, dimaksudkan oleh Kristus untuk menyatakan besarnya kasih karunia yang diberikan kepada murid-muridnya. Karena mereka telah menerima secara khusus apa yang tidak diberikan secara tak pandang bulu pada semua orang. Ya, khusus berikan pada mereka. Ini enggak. Jika ditanyakan mengapa hak ini adalah khusus bagi rasul-rasul, alasannya pasti tidak ditemukan dalam diri mereka sendiri. Beda sekali dengan Lenski dan Adam Clark, ya. Alasannya dalam diri mereka. Ini responnya positif, respon negatif. Maka ini kasih pengertian terus, ini enggak. Calvin bilang alasannya pasti tidak ditemukan dalam diri mereka sendiri. Dan Kristus dengan menyatakan bahwa itu diberikan kepada mereka, membuang semua jasa. Bukan karena mereka berjasa apapun, maka mereka dianugerahi pengertian. Tidak ada. Dibuang semua jasa. Perhatikan kata diberikan. Ya, Kristus menyatakan bahwa di sana ada orang-orang tertentu dan pilihan. Kepada siapa? Allah secara khusus memberikan kehormatan dari menyatakan kepada mereka rahasia-rahasianya. Dan bahwa orang-orang lain tidak diberikan atau mempunyai kasih karunia ini. Tak ada alasan lain akan ditemukan untuk pembedaan ini. Kecuali bahwa Allah memanggil kepada dirinya sendiri mereka yang telah dia pilih. Ini tak teringga, ya. Dengan murah hati.
Bisa lihat perbedaan Arminianisme dan Calvinisme atau Calvinnya sendiri. Calvin orang dikasih karunia sama sekali bukan jasa mula. Tuhan pilih sak maunya dia. Allah memang pilih kasih, itu Calvinisme. Kalau Arminian, mereka berusaha Allahnya itu adil sama rata. Kenapa ini dikasih? Karena responnya bagus. Kenapa dikasih? Responnya jelek. Kalau tanya terus kenapa ini responnya baik, ini responnya buruk. Kalau tanya terus, akhirnya ini selamat karena ini lebih baik. Ini tidak selamat karena ini lebih buruk. Loh, jadi keselamatan kenapa ini? Semua orang Armenian, saudara. Tanya itu terus. Kenapa? Kenapa kamu percaya Kristus, orang itu tidak? Karena aku menggunakan free will-ku dengan baik. Kenapa kamu menggunakan free will dengan baik, orang itu tidak? Dia juga punya free will. Kenapa enggak? Karena aku lebih memikirkan hal-hal yang rohani. Hal-hal yang kekal. Kenapa kamu lebih memikirkan hal-hal yang rohani, hal yang kekal, dan orang itu tidak? Dia jawab apapun kejar. Kenapa dia begini, kenapa orang itu tidak? Akhirnya, kalau dia fair dan mau melanjutkan pembicaraan itu ya, tidak bisa tidak, dia mesti jawab, karena aku lebih baik dari dia. Jadi, aku selamat, dia tidak, karena aku lebih baik dari dia. Itu ajarannya mbahnya dia. Makanya saya katakan, ajaran Armenian itu bukan ajaran sesat. Tapi berbau kesesatan. Karena kalau dipertanyakan terus secara konsisten, akhirnya lari ke statement itu. Aku diselamatkan karena aku lebih baik dari orang yang tidak diselamatkan itu. Jadi kayak orang Farisi dengan pemucukai yang berdoa. Aku berbuat ini tidak berbuat ini, dosa dari tidak seperti pemucukai itu. Tapi kalau Calvinis, kenapa kamu percaya? Aku percaya karena aku dianugerahi iman. Orang itu tidak dianugerahi. Kenapa kamu dianugerahi, dia tidak? Karena aku dilahir barukan, dia tidak. Kenapa aku dilahir barukan, dia tidak dilahir barukan? Karena pada minus sak teringga, Allah pilih aku, Allah tidak pilih dia. Kenapa pada minus sak teringga Allah pilih aku, tidak pilih dia? Karena dia maunya begitu. Tidak sedikit pun ada saya lebih baik dari dia. Allahnya pilih kasih, titik. Dia mau pilih saya. Nah kan pilih saya. Dia tidak mau pilih orang itu, dia pilih orang itu. Doktrin predestinasi sukar diterima oleh orang yang baru percaya, baru mendengar pertama kalinya. Tapi saudara, pelajari. Doktrin punya dasar Alkitab yang tidak bisa dibantah. Sekarang saya lanjutkan ayat yang digunakan, Matius 11, 25-27. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepada Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi engkau nyatakan bagi orang kecil. Tadi saya sudah baca di atas ya. Laki-laki karena engkau nyatakan. Ya Bapa itulah yang berkenan kepadamu. Tergantung perkenan dia, sak maunya dia, sak sirnya dia. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapak, dan tidak seorang pun mengenal Bapak selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Orang banyak itu anak tidak berkenan menyatakan, ya sudah. Orang sedikit Yesus berkenan menyatakan, diajar kepada mereka. Sekarang saudara, saya akan akhiri dengan satu deretan kutipan dari seorang ahli teologi reform, Arthur W. Pink. Dia menggunakan hal ini dengan cara yang sangat menarik ya. Rentetan ya. Pertama, keselamatan adalah dari Tuhan. Yunus 2:9. Tetapi Tuhan tidak menyelamatkan semua orang. Mengapa tidak? Ia memang menyelamatkan sebagian orang. Lalu jika ia menyelamatkan sebagian orang, mengapa ia tidak menyelamatkan yang lain? Apakah karena mereka terlalu berdosa dan bejat?
Tidak. Karena Rasul menulis perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. 1 Timotius 1:15. Karena itu, jika Allah menyelamatkan orang yang paling berdosa, tidak ada yang tidak bisa diselamatkan karena kebejatan mereka. Lalu, mengapa Allah tidak menyelamatkan semua? Apakah karena sebagian orang terlalu keras hatinya untuk dimenangkan? Tidak. Karena tentang bangsa yang paling keras hatinya, Israel ya, dituliskan bahwa Allah akan mengambil hati yang keras itu dari daging mereka dan akan memberikan hati dari daging. Yeskiel 11 ayat 19. Yunus 2:9, hanya saya baca bagian terakhir, keselamatan ada dari Tuhan. 1 Timotius 1:15 saya kira tidak usah, tadi sudah dibacakan. Saya hanya bacakan Yeskiel 11 9-20. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan jadi umatku dan aku jadi Allah mereka. Ini pasti sebetulnya kelahiran baru ya. Dalam perjanjian lama pun ada kelahiran baru ya. Hati keras ditarik, diganti hati dari daging. Daging itu kan lunak ya. Supaya mereka hidup taat. Mereka jadi umatku, aku jadi Allah mereka. Intinya mereka selamat. Mereka jadi anak-anak Allah. Jadi kalau katakan orang itu sampai mati tidak percaya karena keras hati. Di satu sisi itu benar, tapi sudut pandang manusia. Sudut pandang Allah. Yang membuat dia keras hati, Allah. Orang ini juga keras hati, tapi Allah tarik yang keras itu, berikan hati dari daging, maka dia taat, dia menjadi umat Allah dan sebagainya. Yang sana Allah biarkan. Jadi ada penekanan dari kutipan di atas adalah Tuhan tidak menyelamatkan semua orang. Orang-orang yang tidak selamat bukan tidak selamat karena mereka terlalu jahat atau terlalu keras hati. Bukan. Sekarang kutipan selanjutnya. Mengapa tidak semua diselamatkan, khususnya semua yang mendengar Injil? Apakah kamu tetap menjawab? Karena mayoritas menolak untuk percaya. Ini jawaban Armenian ya. Itu memang benar, memang ada benarnya ya. Tetapi itu hanyalah sebagian dari kebenaran. Saya ulang kalimat ini ya. Itu memang benar ya. Mereka mendengar Injil, mereka tidak selamat karena mereka menolak untuk percaya. Itu benar. Tapi itu hanya sebagian dari seluruh kebenaran. Itu adalah kebenaran dari sudut manusia. Tetapi ada sudut Allah juga. Dan sudut kebenaran ini perlu ditekankan. Atau Allah akan dirampok kemuliaannya. Penekanan dari kutipan ini adalah, sekalipun memang benar bahwa manusia tidak selamat karena mereka menolak untuk percaya, tapi itu cuma sebagian kebenaran. Itu kebenaran dari sudut pandang manusia. Ada sudut pandang Allah yang juga harus diperhatikan. Memang saudara, Alkitab ada ayat-ayat dari sudut pandang Allah, ada ayat-ayat sudut pandang manusia. Ada ayat-ayat mengatakan Allah menyesal. Ada ayat-ayat mengatakan Allah tidak menyesal karena dia bukan manusia yang harus menyesal. Yang menyesal ini sudut pandang manusia. Yang tidak menyesal sudut pandang Allah. Kalau tidak, dua ini tabrakan. Harus itu pengharmonisannya. Kelihatan sudut pandang manusia, itu kebenaran sebagian. Tentu saja sudut pandang Allah yang lebih benar, saudara. Mari kita lanjutkan, atau lagi. Orang yang tidak selamat terhilang karena mereka menolak untuk percaya. Yang lain diselamatkan karena mereka percaya. Tetapi mengapa yang lain ini percaya? Apa yang menyebabkan mereka percaya pada Kristus? Apakah karena mereka lebih pandai dari sesama mereka dan lebih cepat melihat kebutuhan keselamatan mereka? Buanglah pikiran itu. Bahasa Inggrisnya perish the thought. Ya, buang pikiran itu. Karena siapa yang membuat engkau berbeda
dari orang lain? Dan apakah yang engkau punya yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? 1 Korintus 4 ayat 7. Saya bacakan ayat ini karena ayat ini ada salah terjemahan, maka saya bandingkan dengan terjemahan NIV ya. Bagian yang awal itu justru yang dibicarakan oleh dia, itu salah terjemahan ya. Saya tidak ngerti bagaimana bisa terjemahkan seperti ini. 1 Korintus 4 ayat 7 versi LAI. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punya yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Bagian bawah yang saya garis bawahi, terjemahan NIV, for who makes you different from anyone else? Karena siapa yang membuat engkau berbeda dari orang lain? Lanjutannya sama. Dan apakah yang engkau punya yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah engkau tidak menerimanya? Penerapan dari kutipan di atas ini, penekanannya, seseorang bisa percaya, bukan karena dia lebih baik dari orang-orang yang tidak percaya. Calvinis bisa mengatakan demikian. Aku percaya dia tidak, bukan karena aku lebih baik dari dia. Sama bobroknya. Tapi aku terima anugerah, dia tidak. Lalu kenapa terima ini? Tidak. Karena Allah pilih, ini tidak. Kenapa Allah pilih? Tidak. Sak sukanya Allah. Fakta terakhir terletak dalam diri Allah. Tapi kalau Arminian, kan dia percaya free will. Fakta terakhir, aku lebih baik dari dia. Bertentangan dengan ayat ini, saudara. Siapa yang membuat engkau berbeda dari orang lain? Kalau kamu bagus, karena kamu terima. Makanya, apakah yang engkau punya yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerima, mengapa engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Lalu alasannya karena aku lebih baik dari mereka? Yang masih percaya ajaran Arminian, pikirkan ya, konsekuensi ajaran Arminian. Larinya ke sana. Nggak mau memilih judul khotbah ini yang kerasa aneh. Allah yang kasih. Tak mau. Allah apa model begitu? Tidak adil. Terpaksa terjerumus dalam kata-kata yang lain. Aku selamat dan orang lain tidak karena aku lebih baik dari dia. Pilih mau yang mana? Tidak bisa lain. Ada orang-orang bodoh. Aku bukan Arminian, aku bukan Calvinis. Tidak bisa. Dalam setiap poin dari tulip mesti pilih antara ini atau ini. Tidak bisa lain. Mau percaya unconditional election atau conditional election? Salah satu. Pemilihan yang tidak bersyarat atau pemilihan yang bersyarat. Saya mau terima Allah pilih kasih. Ini ajaran Calvinis. Atau aku percaya orang lain. Tidak. Karena aku lebih baik dari mereka. Ini konsekuensi ajaran Arminian. Ingat ya, saya tidak mau fitnah. Saya tidak pernah tahu ada orang Arminian ajarkan ini. Aku percaya mereka tidak karena aku lebih baik. Tidak ada. Mereka tetap kata pure grace seperti tadi. Tapi grace-nya itu perbuatan. Kalau mau konsisten, maka keluar aku percaya mereka tidak karena aku lebih baik dari mereka. Mau percaya itu? Tak sukamu. Saya yakin Alkitab mendukung Allah memang pilih kasih. Dia pilih saya, dia tidak pilih semua orang. Alasannya tidak terletak dalam diri orang siapapun, terletak dalam diri Allah sendiri. Akhirnya Arthur Pink memberikan kesimpulan sekaligus memberikan dasar kitab suci untuk kesimpulannya. Poin A adalah Allah sendiri yang membuat perbedaan antara orang pilihan dan orang yang bukan pilihan. Karena tentang miliknya dituliskan, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. 1 Yohanes 5 ayat 20. Ayatnya saya bacakan. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus.
Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ya, jadi pengertian dikaruniakan supaya kita mengenal yang benar dan pembedaannya terletak dalam diri Allah. Sekarang poin B. Iman adalah pemberian atau karunia Allah dan bukan semua orang beroleh iman. Kalau iman pemberian itu Filipi 1 ayat 29 jelas ya. Bukan semua orang beroleh iman, dia katakan 2 Tesalonika 3 ayat 2. Karena itu kita melihat bahwa Allah tidak memberikan pemberian atau karunia ini kepada semua orang. Lalu kepada siapa ia memberikan hadiah atau kemurahan yang menyelamatkan ini? Dan kami menjawab, kepada orang pilihannya. Lalu dia kutip ayat, semua orang yang telah ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Mari kita baca ayatnya. 2 Tesalonika 3:2, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Ini ayat Alkitab dan ini juga fakta. Jelas banyak orang tidak beriman, sampai mati tidak beriman. Tidak semua orang beroleh iman. Padahal iman itu anugerah. Filipi 1:29. Lalu kisah 13:8, mendengar itu bergembira semua orang yang tidak mengenal Allah dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan ini Paulus baru beritakan Injil ya. Dan ini hasilnya. Semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Yang ditentukan untuk hidup yang kekal itu orang pilihan. Menjadi percaya. Memang tidak selalu pertama dengar Injil langsung percaya. Tapi lambat atau cepat dia mesti percaya kalau dia orang pilihan. Dan di sini semua yang ditentukan Allah untuk yang kekal, semua orang pilihan dengar Injil, semua menjadi percaya. Satu saja orang non pilihan, tidak ada, tidak bisa. Iman itu anugerah. Allah tidak akan anugerahkan kepada orang yang non pilihan. Jadi saudara, kesimpulan dari seluruh khotbah ini, Allah memang pilih kasih. Dalam hal pengertian firman, yang di sini kasih yang kabur, tidak dikasih arti, yang di sini dikasih arti. Kalau saudara bisa mendengar Injil atau firman Tuhan, mengertinya, itu sudah kasih karunia saudara. Tapi ingat ya, di antara yang mengerti ini, ada yang dikasih iman, ada yang tidak. Yudas tidak dikasih iman. Mengapa satu dikasih, satu tidak? Yang dipilih dikasih pengertian, lalu dikasih iman juga. Karena menurut pilihan harus selamat kok. Dan selamat itu syaratnya iman. Maka dikasih iman. Yang ini non pilihan, tidak dikasih iman. Kasih pengertian, penginjil juga. Tapi, sampai mati tidak bisa percaya. Jadi, kalau saudara sekarang ini sudah bisa mendengar Injil, mengertinya, dan mempercayainya, jangan bermegah ya. Karena aku rajin dengar, karena aku milih pengkhotbah yang benar, karena aku cari kebutuhan rohaniku, dengar Injil baik-baik, tidak suka ngelamun pada waktu dengar Injil, dan macam-macam hal, lalu banggakan jasamu. Tidak. Itu anugerah terbesar dari Allah. Kalau bisa mendengar, mengerti, percaya, dan diselamatkan. Itu anugerah terbesar. Saya ulang, terbesar dari Allah yang tidak dia berikan kepada semua orang. Sekarang ini pandemi. Saya tidak tahu keadaan saudara. Saya terus terang saja, makin lama makin sumpah rasanya melihat keadaan tidak berhenti-berhenti. 3 bulan, 6 bulan masih tidak apa-apa, tapi terus menerus sekarang ini sudah 10 bulan lebih. Rasanya menyesakkan begitu ya. Dan juga saya mikir mau jaga bagaimana ya. Seperti yang tadi saya katakan, saya butuh panggil tukang, tidak bisa tidak.
Banyak orang dalam masa pandemi bingung, besok makan apa? Saya kebalikannya. Maaf, bukan mau jorok. Saya bingung, besok beol di mana? Karena masalahnya, rupa-rupanya septic tank saya penuh, 3 kloset termasuk yang di atas, bumpet semua. Dan saya kena diare laginya, wah, pusing setengah mati. Makanya saya mesti panggil sedot tinja itu. Jadi banyak orang masuk. Maka bukan 1 atau 2, biasanya 3-4 sedikitnya. Maunya saya lakukan besok. Kan nggak bisa tidak. Mau BO di mana sudah? Bumpet semua, pusing. Stres bisa karena itu. Saya stres karena makan ada. Saya stres karena BO. Bagaimana BO? Kalau dulu, loh saya gampang pergi ke fitness center saya BO di sana. Sekarang WC manapun, di mall dimanapun, tempat yang membahayakan. Karena kalau ada orang kena COVID, tinjanya mengandung virus. Bisa berterbangan di WC. Jadi nunut WC tetangga kayak atau apapun nggak berani. Terpaksa panggil orang. Dan ini hal-hal seperti ini yang membuat stres ya. Gimana ya? Pergi gak bisa lalu panggil orang. Selalu terbuka kemungkinan saya bisa ketularan. Tempo hari pasang wifi saya sudah atur bagaimanapun, buka pintunya supaya angin yang ngalir, exhaustan nyalakan, saya sembunyi bagaimana, tapi saya masih satu ruangan dengan dia. Ada kalau 1 jam mungkin. 2 orang, ya 1 orang lah yang nemen. Dan seperti itu orang sini keluar bentar ya, rokokan di luar. Rokokan kan masuknya buka. Anginnya dari luar ke dalam. Kalau ada virusnya masuk ke dalam. Dilema, mau panggil, risiko kena COVID. Nggak panggil, nggak bisa, nggak dipanggil. AC saya sudah hampir setahun nggak diservis. Kalau saya biarkan jebol tambah setengah mati, saya ganti AC, panggil tukang lagi untuk masang. Nggak pakai AC, saya nggak bisa tidur. Saudara, problem dari pandemi ini pasti macam-macam. Ada yang berantakan duitnya, ada yang berantakan fisiknya, ada yang keluarganya sakit, keluarganya mati. Saya tidak tahu penderitaan apapun, saudara. Tumpuk semua, seumur hidup saudara, tumpuk semua. Ditimbang dengan kasih karunia ini, di mana saya bisa mendengar Injil, mengertinya, mempercayainya, jomplang saudara, buak. Ini kasih karunia kebaikan Allah jauh lebih besar dari semua penderitaan apapun. Kalau bisa mikir seperti itu, kita akan tetap bersyukur pada Tuhan. Di tengah-tengah segala macam penderitaan dan kebingungan kita dalam urusan wabah atau bencana lain apapun juga. Jadi saudara, doktrin ini penting. Saya bersyukur saya jadi orang yang reform, Calvinis, dan percaya doktrin predestinasi. Karena itu betul-betul sesuatu kepercayaan yang bisa mendorong kita, membuat kita sadar akan, aduh Allah begitu baik dan aku tidak layak dikasih kebaikan seperti itu. Membuat kita bersyukur, kita memuji Tuhan dalam segala keadaan. Mari saudara bersama-sama saya, tidak peduli dengan masa pandemi ini bagaimana menyiksa kita. Kita ingat, kita diberi Injil, kita mengerti Injil, kita percaya Injil, kita anak-anak Allah. Semua akan anugerah kepada kita yang tidak berlayak. Dan orang-orang lain tidak mendapatkan itu. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah pimpin serta berkati yang sepanjang acara firman.
kami belajar doktrin yang sangat kontroversial. Kami berdoa kalau di antara para pendengar ada yang belum percaya, beri mereka pengertian. Bagi yang sudah mengerti tapi belum percaya, tolong berikan iman kepada doktrin ini. Tapi terutama bagi mereka yang belum pernah mengerti Injil, tolong mereka mengerti Injil. Dan tolong mereka percaya kepada Injil. Dan tentang doktrin predestinasi, biarlah kami selalu bisa menerapkan dalam masa sukar saat ini karena pandemi yang luar biasa ini. Biarlah kami tetap bersyukur dan muji Engkau. Penderitaan apapun yang kami alami gara-gara pandemi ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.